Hai semuanya. Jadi, selama ini kalian tuh banyak banget yang nanya, enakan hidup di Indonesia atau hidup di Finlandia? Jadi, kalau menurutku nih ya, gengs, hidup di Indonesia sama di Finlandia tuh beda. Beda banget. Jadi kayak gimana ya? Nggak bisa dibandingin gitu. Ojo dibanding-banding ke. Ojo kau banding-banding ke antara Finlandia dan Indonesia karena itu jauh berbeda. Jauh, bukan jauh ya, bukan jauh atas bawah tapi jauh kanan kiri gitu. Dari berbagai macam segi deh, contohnya aja deh ya, contoh jumlah penduduknya aja udah beda, gengs. Indonesia itu jumlah penduduknya 200 juta sekian 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 sekian, panjang, banyak 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 banyak, ya kan? Sedangkan Finlandia itu cuma 5 juta sekian sekian sekian. Jadi sama penduduk Jakarta aja nih, Jakarta itu kan sekutil ya. Jakarta itu kan kecil, imut-imut. Penduduknya aja itu lebih banyak daripada penduduk Finlandia yang satu negara, gengs. Padahal satu negara itu, aduh, gatel kuping gua bentar. Aduh, sorry, kupingnya gatel. Jadi gini, satu negara aja sama satu Jakarta itu tuh beda jumlahnya. Jadi nggak bisa disamain, nggak bisa dibandingin gitu. Nah, kalau di Indonesia selalu banyak manusia di mana-mana. Di sana ada manusia, mau healing ke gunung ada manusia, healing ke pantai ada manusia, healing ke hutan ada manusia, healing ke rumah tetangga. Ya, namanya rumah tetangga ya, pasti ada manusia. Jadi, kemanapun kalian healing ada manusia. Ke gua ada manusia. Kalian pergi ke gua aja ada manusia di Indonesia, ya kan? Nah, di Finlandia ini, penduduknya saking sedikitnya penduduk, jadi kalian pergi kemana-mana tuh kayak kayak nggak ada manusia, sepi gitu. Jadi kayak untuk satu orangnya aja nih, satu orang itu tuh udah kayak bisa punya space yang sampai luas gitu. Jadi kalian punya space, punya ruang untuk dirimu sendiri yang luas banget tanpa ada manusia di deket kalian gitu. Itu perbedaannya dari segi jumlah manusianya aja udah beda. Terus yang kedua nih ya, yang kedua, angin yang ngajak berantem. Anginnya ngajak berantem, gengs. Nah, yang kedua apa ya perbedaannya? Yang kedua adalah sifat manusia kali ya, sifat manusia. Karena kalau di Indonesia itu ada banyak manusia dengan sifat kepo. Kayaknya di Finlandia nggak ada yang kepo, bingung aku. Ya kan? Sifat terkepo-kepo di Indonesia itu ada banyak sekali, hampir semuanya. Hampir semua manusianya itu banyak yang kepo. Hampir ya, tidak berarti semua. Tapi banyak persen manusia di Indonesia itu hobinya terkepo-kepo. Kalau di Finlandia tuh nggak ada yang terkepo-kepo gitu loh. Jadi kayak tetanggamu aja nih, tetanggamu, lu mau ngapain gitu, ya udah, nggak ada dia nanya, lagi ngapain lu, masak apa hari ini, oh kamu baru putus cinta, ya ampun kamu hamil duluan, kasihan banget, ya ampun bocah seumur sekutil udah beranak, ya ampun kamu belum menikah, ya ampun umurmu udah segini kapan kau nikah, keburu tua gitu. Pokoknya di Indonesia kayak gitu. Nah di sini tuh nggak ada yang kayak gitu, gengs. Tidak ada tidak ada kayak yang lu mau ngelakuin apapun tuh nggak ada yang apa ya, nggak ada yang rese gitu. Rese ya, mungkin bukan rese sih kata-katanya, lebih ke nggak ada yang, kalau rese mungkin salah ya kata-kata rese, tapi mungkin lebih ke tidak ada manusia yang melewati batasnya. Bukan tidak ada sih, mungkin jarang jarang ada manusia yang melewati garis apa sih, privacy seseorang. Karena gini, agama lu apa nggak ada yang nanya di sini, agama lu apa, agama gue A, agama lu B, iya, nggak ada yang nanya, karena apapun agamanya kita semua manusia. Udah, itu yang pertama. Yang keduanya lagi, manusia di sini tuh nggak ada yang nanya juga kayak, umur lu berapa, nggak ada yang nanya, kecuali kalian mendaftar KTP atau ngurus surat izin tinggal atau mau menikah. Untuk keperluan dokumen mereka akan bertanya umur lu berapa, tapi kalau lu ngobrol sehari-hari sama orang yang baru ketemu gitu, nggak ada yang nanya, udah nikah belum,
umur lu berapa? Nggak ada yang nanya kayak gitu. Mungkin ada sedikit tapi banyak kan enggak. Terus mereka juga nggak nanya-nanya juga kayak yang eh apa namanya, udah punya anak berapa, atau em, apa sih, nggak ada yang nanya kayak gitu tuh, nggak ada. Terus oh kerjanya apa, oke lah kalau pekerjaan apa itu masih umum, banyak yang nanya pekerjaanmu apa gitu kan. Oh pekerjaan saya adalah eh pembantu rumah tangga gitu. Ya udah, yang lain oh ya udah gitu. Terus kalau pekerjaanmu apa, oh pekerjaanku adalah aku dokter di rumah sakit ABCD. Nah, satu hal lagi nih ya gengs, di Finlandia itu dokter nih sama pembantu rumah tangga, atau dokter sama OB, atau dokter sama tukang somai, ya di sini nggak ada tukang somai sih, anggap aja penjualan penjual penjual di pinggir jalan, itu mereka biasa aja, berteman aja, nggak ngaruh, nggak levelan. Kayak misalkan, ih sorry ya, kita bukan level, aku dokter, kamu hanyalah jongos gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Ngumpul misalkan acara temen diundang gitu, campur blawur, ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang tukang bersih-bersih OB, ada yang kerja di panti jompo, ada yang guru, ada yang penulis novel, semua campur jadi satu, nggak ada tuh yang merendahkan. Ih, dia itu kan cuma OB, sorry ya aku tidak mau berteman dengannya. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Jadi bener-bener apa ya, enaknya di situ di Finlandia tuh nggak ada yang itu tadi, rese itu bukan kata yang benar, tapi lebih ke menghargai sesama manusia dan tidak melewati garis privasinya gitu gengs. Nggak melewati garis privasinya itu ya lebih ke itu tadi, nggak ditanya kamu agamanya apa, umurnya berapa, udah nikah belum, beranak berapa, atau nanya lagi apa ya, eh kamu lagi PDKT sama siapa, cerita dong gitu. Nggak ada yang nanya-nanya kayak gitu, nggak ada. Kecuali si orang ini nih pengen bercerita ke lu, baru deh tuh lu menanggapi. Tapi kalau dia nggak ingin bercerita, kamu nggak nanya. Misalkan kamu udah berteman aja nih, berteman lama nih ya, 4 orang berteman, pasangan nih, si A pasangan si B, si C pasangan sama D. Tiba-tiba si C sama D ini putus cinta. Ini pasangan yang ini gak akan bertanya kepada si ini atau si ini, kenapa lu putus, cerita, ada masalah apa, gue bantuin kalau bisa. Gak ada yang nanya. Mereka gak akan bertanya sebelum si C sama D bercerita apa masalah mereka ke dia gitu. Jadi bener-bener gak ada yang mengikut campuri urusan kita, gak ada yang mengkepo-kepo urusan kita, gak ada yang melewati batas garis privasi kita. Itu di Finlandia tuh kayak gitu gengs, enaknya di situ, enak sih di situ. Terus untuk rumpi-rumpi, jarang banget ada yang rumpi-rumpi di sini. Aku sampai kangen. Aku sampai kangen karena aku tidak ada teman merumpi. Aku tidak ada teman merumpi. Aku tidak ada teman merumpi di sini, gengs. Nggak ada teman merumpi ya kan. Akhirnya aku harus menelpon sahabatku yang ada di Jakarta. Hai, lu lagi ngapain? Ayo kita merumpi karena hidupku hampa tanpa rumpi. Itulah kenapa gue live TikTok, biar bisa ngerumpi sama kalian. Ya kan? Udahlah ya. Itu ada 2 hal yang berbeda, jumlah manusianya sama sifat kepo. Itu udah berbeda banget Finlandia sama Indonesia. Gitu. Terus yang ketiga, ini perbedaan yang ketiga adalah apa ya? Harga. Kalau untuk sifat manusianya di sini tuh lebih enak. Aduh, gue nggak bisa duduk anteng ya. Gue orangnya nggak bisa anteng, gimana sih jadi manusia yang kalem, anteng gitu kan? Nggak bisa banget gue anteng. Nah, udah. Pokoknya yang ketiga adalah harga lah ya. Kalian nggak bisa bedain, maksudnya bukan nggak bisa bedain, kalian nggak bisa bandingin harga di Indonesia sama di Finlandia. Kenapa? Terus kayak gaji di Indonesia sama di Finlandia nggak bisa dibandingin, gengs. Tidak bisa, karena di Finlandia penghasilannya tinggi, tapi harga barang juga tinggi, gitu. Di Indonesia penghasilannya rendah, UMR-nya rendah, tapi harga apa-apa lebih murah, gitu.
Jadi sebenarnya untuk daya belinya itu nggak terlalu jauh beda gitu loh. Mungkin di sini ada lebih lebih enak sedikit dibanding di Indonesia gitu, tapi nggak yang jauh-jauh banget gitu. Contoh nih ya, contoh gaji nih, misalkan gaji ya, berapa sih gaji minimum di Finlandia itu? Nggak tahu aku gaji minimumnya berapa. Ya Allah, gaji minimum di Finlandia berapa ya, nggak tahu aku belum pernah kerja soalnya. Anggap aja gaji minimumnya 2000 lah ya, misalkan 2000 euro. 2000 euro itu kalau dirupiahkan sekitar 32 juta. Oke? Itu misal ya, misal, karena gue nggak tahu pastinya. Dari 2000 euro, 2000 nih ya, 2000 euro untuk bayar sewa aja kalau kalian tinggal di perkotaan atau agak ke pinggiran dikit lah gitu. Untuk harga sewa itu, kalau teman-temanku itu nyewa apartemen atau nyewa rumah itu kisaran berapa sih? 500 sampai 800 sampai 1000 lah, 500 sampai 1000. 500 sampai 1000 euro. Itu untuk nyewa doang loh, gengs. Belum termasuk listrik dan air. Ya, itu lu bayar sendiri itu tiap bulan. Ya kan? Anggap aja kita ambil range tengah-tengah, 700 deh. 2000 dikurang 700 berapa? 2000 dikurang 700. Berapa sih? Salah, 700. Berarti sebentar. Hai, 2000 dikurang 700. 2000 dikurang 700. 13, ya. 13. Jadi masih 1300. 1300 itu kalau kalian itu 1300 buat sisanya, belum termasuk listrik dan air, anggap aja sebulan 100. Udah tinggal 1200. Terus buat apa lagi ya? Kalau kalian nggak punya mobil, kalian harus naik bis. Bis itu setiap bulannya 60 euro. Itu per bulan. Atau kalau kalian tinggal di pinggir kota, itu sekitar 75 euro. Berarti hampir 100 lah. Hampir 100 untuk transportasi. Tuh tinggal 1100. Terus belum untuk beli makeup, buat pengen beli baju, beli sabun softtek, apa sih? Sabun softtek, terus dan lain-lain kalau perempuan ya kan. Anggap banyak lah, pokoknya susah, pokoknya sisa-sisanya tuh nggak banyak gitu. Kalau lu hidup sendiri nih ya, untuk yang hidup sendiri. Kalaupun tersisa, buat makan itu mahal dan semua-muanya gitu kan. Jadi endingnya sama aja. Di Indonesia gaji kalian UMR berapa sih sekarang? UMR 4 juta. Berapa UMR? 4.500.000. Anggap aja 4 juta. 4 juta kalian masih bisa loh di Jakarta itu nyari kos-kosan yang sederhana 1 juta atau 1.500.000, masih ada 2.500.000. Pokoknya beda, nggak bisa kau bandingin gitu. Karena endingnya sama aja, kecuali nih duit di sini 30 juta, kau kirim ke Indonesia kaya raya. Tapi kalau untuk hidup di sini itu adalah hidup yang paling minimal. Hidup yang paling minimal di sini segitu. Gitu, gengs. Apalagi kalian harus bayar cicilan HP ya kan? Cicilan motor kalau kalian beli motor, atau cicilan mobil, atau cicilan ini itu tiap bulan. Banyak. Endingnya sama aja. Kecuali lu punya rumah sendiri, terus nggak punya banyak hutang ya kan, banyak cicilan nggak banyak. Sebenarnya sama aja di Indonesia, kalau kalian nggak banyak cicilan juga enak-enak aja hidupnya gitu, gengs. Terus nih ya, contoh yang paling penting nih, 1 euro itu 16.000, gengs. 1 euro 16.000. Dari duit 1 euro, apa yang kamu dapatkan di Finlandia? Minuman mineral yang botolan kecil aja itu nggak boleh, nggak cukup. Itu harganya itu rata-rata 2 euro, 2,5 lah. Itu untuk minuman yang botol kecil ya, rata-rata. Jadi 1 euro tuh lu nggak dapet satu botol minuman, kecuali lagi promosi. Ada tuh. Tapi kan nggak setiap hari promosi gitu. Kalaupun 1 euro yang kalian dapatkan itu adalah coklat yang segini, yang panjang, yang ham gitu. Apa sih? Coklat bar yang harganya paling murah tuh 1 euro. Udah, lu dapet itu doang. Di Indonesia lu masih bisa dapat nasi padang. Lu bisa makan nasi padang dari 16.000. Ataupun lu bisa juga untuk beli bakso ya kan, bersama minumnya. Jadi nggak bisa disamain.
Di sini itu makanan paling murah adalah itu, nggak ada yang paling murahnya. Bingung aku. Kau harus masak sendiri. Masak sendiri pun bahan-bahannya mahal gitu, ya kan? Cabe aja, pokoknya nggak bisa deh dibandingin, cabe juga mahal, semua-muanya lah. Pokoknya nggak bisa gitu. Kalau dari kayak dibilang, oh di Finlandia gajinya gede, ya iya, semuanya gede, ya kan? Harganya semua gede. Jadi sama aja, gengs, gitu loh. Nggak bisa dibandingkan. Jadi kayak gitu. Antara Indonesia dan Finlandia jumlah penduduknya beda. Terus sifat penduduknya juga beda, antara terkepo dan enggak. Jumlah harga juga beda, gaji itu juga beda. Terus apa lagi? Banyak sih. Terus untuk keindahan alam ya, keindahan alam ini paling penting. Indonesia, percaya sama gua, Indonesia itu jauh lebih indah, lebih cantik, lebih indah, bervariasi. Indonesia tuh ada gunung, air terjun, sungai, pantai, lembah berduri seperti mulut tetangga. Jadi Indonesia lebih indah, teman-teman, dibanding Finlandia. Kau tahu apa yang bikin beda? Yang bikin beda adalah Finlandia tidak ada sampah yang sembarangan karena masyarakatnya beserta pemerintahnya saling menjaga lingkungan. Nah, di Indonesia sampah ada di mana-mana nih. Ada sampah di pantai, ada sampah di gunung, sampah di lembah, sampah seperti mulut tetangga, sampah masyarakat. Pokoknya banyak, di Indonesia banyak sampah. Nah, kalau kalian mau menikmati Indonesia yang indah ini menjadi indah seperti Finlandia, jangan buang sampah sembarangan ya. Itu doang yang bikin beda. Sampah yang bikin beda. Oke? Sampai sini dulu. Ntar gue berbagi yang lain lagi deh. Berbagi yang lain lagi. Ntar gue udah berbagi tips mencari bule, ya kan? Ntar gue berbagi lagi tips apa ya? Nggak tau lah, nanti kita berpikir nanti. Oke? Dadah semuanya. Semoga dari video ini kalian bisa ambil positifnya. Setidaknya jangan buang sampah sembarangan ya. Love you semua. Mwah. Bye.